appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Teori konspirasi sempena ulang tahun 11 September. Bulan September menandakan bulan ulang tahun serangan pengganas Al-Qaeda pada 11 September tahun 2001 terhadap Amerika Syarikat. Pada 11 September, Jumat yang lalu, Amerika telah mengadakan upacara memperingati peristiwa itu kali yang ke-19 di kota New York. Meskipun peristiwa serangan itu sudah berlaku 19 tahun yang lalu, namun teori konspirasi berkaitan dengan tragedi itu tidak pernah memudar. Beberapa golongan yang masih tidak mempercayai cerita rasmi tentang peristiwa itu masih diselubungi oleh kecurigaan dan keraguan. Di sini, macam jenis ingin menyenaraikan beberapa teori konspirasi yang paling menonjol tentang peristiwa serangan itu. Pertama, menara berkembar itu telah dijatuhkan oleh bahan letupan dan bukannya kapal terbang. Teori ini mungkin yang paling dikenali di antara semua teori-teori konspirasi yang sudah muncul di internet, yang mengatakan bahwa keruntuhan kedua-dua menara pusat perdagangan dunia itu disebabkan tindakan pemusnahan yang dikawal, memandangkan cara kejatuhan bangunan itu berlaku dengan terlalu cepat dan runtuh dengan sempurna di dasar bangunan itu. Ahli-ahli teori konspirasi mengemukakan bukti seterusnya dalam bentuk keterangan saksi mata bahwa kedengaran letupan dan melihat serpian-serpian memancut keluar dari tingkat-tingkat bagian bawah bangunan sebelum bangunan itu runtuh. Ketika laporan rasmi menyatakan bahwa keruntuhan bangunan itu disebabkan oleh kemusnahan teruk struktur bangunan yang disebabkan oleh pesawat dan kebakaran yang dihasilkan. Para ahli teori konspirasi membantah bahwa kebakaran itu berlangsung tidak cukup lama untuk menyebabkan runtuhan itu. Kedua, peluru berpandu yang melanggar Pentagon bukan penerbangan 77 American Airlines. Pentagon adalah ibu pejabat Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang juga menjadi sasaran dalam serangan itu selepas penyerangan terhadap menara berkembar pusat perdagangan dunia. Media mengatakan bahwa penerbangan 77 American Airlines adalah pesawat ketiga yang telah dirampas oleh pengganas terhempas di Pentagon. Namun, para ahli teori konspirasi tidak bersetuju dengan kenyataan itu. Rekaman video awal dan gambar yang diambil dari tempat kejadian tidak menunjukkan bukti yang cukup mengenai kehadiran serpihan bangkai pesawat. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa Pentagon itu tidak dilanggar oleh pesawat penerbangan, melainkan dilanggar dengan peluru berpandu yang diletupi dengan hologram untuk membuat kelihatan seperti pesawat. Ketiga, penerbangan 93 United Airlines telah ditembak jatuh. Penerbangan 93 United Airlines adalah pesawat keempat yang dirampas oleh pengganas untuk tujuan serangan selepas dua seri penyerangan berani mati dilakukan terhadap menara pusat perdagangan dunia dan kemudian Pentagon. Mengikut laporan rasmi, penumpang-penumpang yang berada dalam pesawat penerbangan itu berusaha untuk mengambil alih semula pesawat itu daripada rampasan pengganas. Namun, pergelutan itu mengakibatkan pesawat itu jatuh terhempas di lapangan terbang di Pennsylvania. Sama seperti alasan yang diberikan terhadap penyerangan Pentagon, ahli-ahli teori konspirasi mengatakan bahwa sedikit serpian bangkai pesawat yang ditemui di lapangan dan tapak hempasan pesawat itu sendiri terlalu kecil untuk ukuran pesawat yang bersaiz seperti itu. Mereka berpendapat bahwa pesawat itu sebenarnya ditembak jatuh dari atas oleh tentara dan oleh itu membuatkan serpian bangkai pesawat tersebut terpisah-pisah di merata tempat. Keempat, Kerajaan Amerika Syarikat sudah mengetahui serangan itu dan telah merehatkan para tentara. Kepercayaan para ahli teori konspirasi adalah bahwa Komando Pertahanan Aeroangkasa Amerika Utara dengan sengaja mengarahkan pejuang-pejuang mereka untuk tidak berbuat apa-apa dan membiarkan kapal yang dirampas itu mencapai sasaran serangan mereka. Amerika mempunyai tentara udara yang paling kuat di dunia, tetapi gagal memintas salah satu daripada 4 pesawat yang digunakan dalam penyerangan hari itu, yang mana ahli-ahli teori konspirasi percaya bahwa itu menunjukkan konspirasi kerajaan untuk membiarkan serangan itu terjadi. Tetapi, persoalannya, kenapa berbuat demikian? Ahli-ahli teori konspirasi percaya bahwa kerajaan mahu menggunakan serangan tersebut untuk alasan serangan balik ke atas Irak dan Afghanistan untuk mendapatkan kepentingan minyak. Kelima, penjaga orang dalam sudah mengetahui tentang serangan itu.
Pada hari-hari sebelum serangan itu berlaku, sesuatu jumlah pelaburan yang hanya terbayar apabila sesuatu harga saham jatuh telah diletakkan dengan sangat besar di luar kebiasaan pada saham dua syarikat penerbangan yaitu American dan United, yang kebetulan merupakan syarikat penerbangan yang terlibat dalam rampasan pesawat semasa 11 November. Oleh yang demikian, beberapa ahli teori konspirasi percaya bahwa para peniaga telah diberikan peringatan terlebih dahulu berkaitan serangan itu dan telah memanfaatkan peristiwa tersebut untuk keuntungan pelaburan yang besar. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang lonceng. Juga aktifkan lonceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru daripada kami, Macam Jenis, pada masa akan datang. Jumpa lagi, Macam Jenis banyak macam.